Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pembahasan yang audit atas rekening laporan laba rugi ini coba saya ulas, tidak terlalu banyak, tapi setidaknya bisa membantu pemahaman kita tentang bagaimana mengimplementasikan audit atas rekening laba rugi. Jadi kalau yang sebelumnya itu kan audit atas rekening ekuitas, kalau di laporan keuangan itu laporan neraca ya. Kalau di sini audit atas rekening laba rugi, berarti ini laporannya laporan laba rugi. Kalau di perusahaan jasa ya berarti akun yang digunakan atau akun yang menjadi pemeriksaan kita itu akun pendapatan jasa dan beban-beban operasional. Nah, kalau di usaha dagang atau perusahaan dagang, berarti di situ ada akun penjualan, kemudian itu ada retur penjualan. Kalau digabungkan, dikurang ya penjualan dengan retur penjualan, maka menjadi penjualan bersih, atau kita simpulkan sebagai akun penjualan. Dan akun harga pokok penjualan, yang di situ kalau dirincikan itu ada persediaan awal, kemudian ditambah pembelian, kemudian ditambah persediaan akhir sampai dengan bisa menjadi harga pokok penjualan, dan beban operasi serta pendapatan dan beban di luar operasi. Nah, ini aturan yang ada di entitas tanpa akuntansi publik ya. Jadi kalau ada kata etap itu artinya entitas tanpa akuntabilitas publik. Jadi ini untuk usaha-usaha yang bisa kita sebut sebagai usaha menengah lah, bukan usaha yang besar atau korporasi. Nah, di sini entitas artinya sebuah usaha atau sebuah badan itu mengukur pendapatan berdasarkan nilai wajar atas pembayaran diterima. Artinya dinilainya berdasarkan uang yang diterima saat itu juga ya, atau uang yang akan diterima. Berarti kalau uang yang akan diterima itu piutang. Kemudian nilai wajar tidak termaksud jumlah diskonto penjualan atau potongan volume. Nilai wajar itu artinya nilai yang saat ini berlaku ya, maka itu kita bisa sebut sebagai nilai wajar. Nilai yang saat ini berlaku atau nominal yang saat ini berlaku. Nanti ada ilustrasi contohnya. Kemudian perusahaan harus mengakui pendapatan dari suatu penjualan barang jika semua kondisi berikut terpenuhi. Nah, ini penjualan yang diakui itu kalau penjualan barangnya atau komoditasnya itu telah diberikan ke si pembeli. Maka di sini mengalihkan resiko. Mengalihkan risiko artinya barang yang sudah dibeli, maka risikonya itu pindah kepada yang membeli. Itu. Jadi sudah bisa diakui sebagai pendapatan. Walaupun uangnya belum diterima ya. Walaupun uangnya belum diterima. Maka ini berlaku asas accrual basis. Kalau teman-teman masih mengingat di pengantar akuntansi. Kemudian entitas tidak mempertahankan atau meneruskan baik keterlibatan manajerial sampai pada tingkat biasanya diasosiasikan dengan kepemilikan maupun kontrol efektif atas barang yang terjual, kurang lebihnya sama seperti yang pada bab di atas, pembahasan yang di atas. Kemudian jumlah pendapatan dapat diukur secara andal, artinya jumlah penjualan tersebut itu dapat dilacak. Nah, kalau kita lihat dapat dilacak itu artinya kalau ada di laporan laba rugi, maka sudah bisa dilihat di buku besarnya. Di buku besarnya bisa dilihat rinciannya di jurnal umum atau jurnal khusus ya. Kemudian ada kemungkinan besar manfaat ekonomi yang berhubungan dengan transaksi mengalir masuk ke dalam entitas ya. Ini artinya uang yang diterima tersebut ya itu masuk ke dalam usahanya atau tercatat di dalam sebagai sumber pemasukan. Kalau sumber pemasukan berarti tercatat di penjualan. Yang terakhir, biaya yang telah terjadi sehubungan dengan transaksi dapat diukur secara andal. Artinya ini menggunakan jumlah pengeluaran. Jadi begini maksudnya, kalau yang di atas ini, yang C ini dari sisi penjualan, kalau B yang telah terjadi, ini kaitannya dengan pengeluaran, baik itu pembelian barang atau pengeluaran-pengeluaran operasional lainnya ya.
Tujuan audit, pada dasarnya semua tujuan audit itu yang pertama pasti untuk menilai apakah internal kontrolnya baik. Apakah pengendalian dalam laporan laba ruginya itu sudah baik atau belum. Dikatakan sudah baik, itu kalau ada penerimaan atau ada pengeluaran, maka di situ ada catatannya. Itu ya, karena kita kan akuntansi ini adalah teknik mencatat. Terlepas apakah itu benar atau tidak, di bukti transaksinya itu perkara yang lain. Tapi intinya adalah catatannya itu sesuai dengan prosedural atau tidak. Kemudian untuk memastikan apakah semua pendapatan yang menjadi hak perusahaan telah dicatat dan apakah pendapatan yang dicatat adalah merupakan hak perusahaan. Kalau internal control berarti semua sistem yang berlaku di dalam pencatatan laporan laba rugi. Nah, kalau yang B-nya ini berarti transaksi-transaksi yang hubungannya dengan penjualan atau pembelian barang itu dicatat. Nah, tapi kalau yang di sini semua pendapatan, berarti yang hubungannya dengan uang masuk. Uang masuk karena penjualan, ya. Uang masuk karena penjualan, baik kredit ataupun tunai. Kemudian untuk memastikan apakah semua biaya yang menjadi beban perusahaan telah dicatat, berarti kalau yang di bawahnya ini beban-beban operasional, ya. Kemudian untuk memeriksa apakah perjanjian sesuai dengan SAK etap atau IFRS. Nah, ini kaitannya dengan bukti-bukti transaksi. Apakah sesuai dengan yang ada di kaidah-kaidah SAK etap dan IFRS. Nah, ini ada pembahasan lebih lanjut ya untuk melihat butir-butir seperti apa sih kalau transaksi yang sesuai dengan SAK etap atau IFRS. Selanjutnya, prosedur audit. Tata caranya, pertama, pelajari dan evaluasi internal control. Kalau di dalam proses audit bisa dengan wawancara atau membaca flowchart di bagian-bagian yang kita audit. Berarti kalau di bagian laba rugi ya kita bisa membaca flowchart yang ada di laba rugi. Nah, flowchart itu adanya di mata kuliah SIA ya, Sistem Informasi Akuntansi. Kemudian meminta rincian laporan laba rugi. Nah, berarti dilihat dulu apakah penyusunan laporan laba ruginya itu sesuai dengan penyusunan SAK etap atau tidak. Kemudian meminta rincian laba rugi. Nah, kalau yang atas itu rincian laporan, kalau yang bawah meminta rincian laporan laba rugi yang diperiksa dibandingkan dengan rencana anggaran. Nah, berarti sini ada dua data, laporan laba rugi dan anggarannya. Kalau untuk contoh yang ntar, kita tidak terlalu kompleks ya, tidak sampai ke rencana anggaran. Untuk biaya dan pendapatan yang ada kaitannya dengan pajak, pastikan sudah sesuai dengan peraturan pajak. Dan ini ada hubungannya dengan rekonsiliasi fiskal. Jadi ada biaya-biaya yang sudah bisa sesuai dengan aturan pajak dan pendapatan yang sesuai dengan aturan pajak. Dan kalau yang tidak dengan aturan pajak, maka harus disesuaikan dengan aturan pajak. Nah, penyusunannya kembali disebutnya sebagai rekonsiliasi fiskal. Apakah penyajian sudah sesuai dengan SAK etap atau IFRS? Nah, ini ada contoh template-nya ya, template laporan laba rugi perusahaan dagang yang sesuai dengan etap itu bagaimana? Maka ada yang menggunakan sistem single step dan multiple step. Itu teman-teman mungkin pernah mempelajari hal itu. Nah, kalau di contoh yang ini, nanti coba teman-teman buat ya, sebenarnya sama dengan tugas yang ini nih, yang kelanjutannya yang sebelumnya ya. Laporan laba rugi usaha dagang ABC, dan sini ada penjualan HPP, laporan laba kotor, beban operasional. Nah, ini kita sebut sebagai laporan laba ruginya. Nah, kalau rinciannya ditambah dengan ini ya. Jadi ada kronologisnya. Nah, karena audit itu kan menilai apakah penyajiannya itu sudah sesuai dengan fakta rinciannya atau tidak. Tapi kita ini sebenarnya harus pakai bukti transaksi ya. Tapi karena ini pendek, jadi kita cukup tambahannya adalah buku besar aja, menyocokkan yang di buku besar dengan hasil yang ada di sini. Dan nanti teman-teman coba cari lagi literaturnya tentang SAK etap laporan laba rugi. Apakah ini sudah sesuai atau belum? Nah, kalau di materi modul yang dibagikan kan itu hanya penjelasan ininya ya, penjelasan teori-teori pertahapannya. Penjualan di sini kan ditampilkan 80 juta. Kalau kita kronologiskan, apakah